Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniatul Qayyimah, NIM 2011-01-03-0034, kelas C1 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Nahawan. Perang Nahawan merupakan peperangan berskala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriyah di Nahawan. Perang ini menceritakan tentang sosok pejuang pencari kemuliaan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Banyak ancaman maut menghadang tidak menyurutkan langkah mereka. Kemuliaan, keberanian, ketangguhan yang dimiliki menjadikan mereka layak menyandang gelar singa-singa padang pasir. Latar belakang dari peperangan ini ialah pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam atau Romawi hingga Baitul Maqdis. Penaklukan ini terus berlanjut dengan dikuasainya negeri Mesir, kemudian Irak hingga kerajaan Persia jatuh di tangan kaum muslimin. Fenomena tragis ini menyulut kemarahan Yazdijir, Raja Persia kala itu. Dia pun melayangkan surat provokasi kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan. Upaya ini berhasil menghimpun pasukan besar berkekuatan 150.000 personil lengkap dengan persenjataannya dipimpin oleh seorang panglima senior yang bernama Al-Fairuzan. Mereka pun sepakat menyatukan kekuatan dan memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Basrah dan Kufah. Persiapan pasukan Islam. Persiapan yang dilakukan ialah Umar segera memerintahkan Huzaifah bin Al-Yaman agar mereka berangkat dari Kufah bersama pasukannya. Demikian juga kepada Abu Musa Al-Asy'ari agar berangkat dari Basrah bersama pasukannya. Mereka pun bergerak maju membawa pasukan Islam sebanyak 30.000 personil. Sebagai panglima tertinggi, langkah awal yang dilakukan oleh An-Nu'man ialah mengutus Tulaihah, Amir bin Ma'di Karib, dan Amir bin Abi Salamah sebagai satuan intelijen di depan untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh. Tulaihah berhasil menyusup dan membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, menawan salah satu pimpinan, dan mendapat data yang akurat tentang kekuatan musuh. Jalannya peperangan. An-Nu'man bersama pasukan Islam bergerak menuju Nahawan di depan pimpinan Nu'aim bin Muqarrin di bawah komando Al-Qa'qa' bin Amir. Sayap kanan dipegang oleh Huzaifah bin Al-Yaman dan Suwaid bin Muqarrin, sedangkan di belakang diatur oleh Mujahsy bin Mas'ud. Di saat pasukan berhadapan, An-Nu'man dan pasukan Islam bertakbir 3 kali hingga mengguncang barisan musuh dan membuat mereka ketakutan. An-Nu'man menginstruksikan agar pasukan Islam meletakkan perbekalan dan mendirikan tenda. Di saat persiapan sudah matang, peperangan pun tidak dapat terelakkan. Pasukan Islam serempak menyerbu hingga pasukan Persia melarikan diri berlindung ke dalam benteng. Majelis Musyawarah Militer. Para pemimpin pasukan Islam berunding bagaimana menghadapi musuh selanjutnya. Amir bin Abi Salamah mengusulkan agar melanjutkan pengepungan, sementara Abi bin Ma'di Karib menyarankan untuk menyerang mereka. Seluruh yang hadir menolak kedua usulan ini. Tulaihah, layaknya ahli strategi perang, menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan ini diserang musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan Islam, maka mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Hingga akhirnya seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Pelaksanaan hasil musyawarah. Dengan perintah dari An-Nu'man, Al-Qa'qa' bin Amir berikut pasukan menyerang maju mengepung benteng. Ketika pasukan Persia menyerang, Al-Qa'qa' beserta pasukan berlari mundur. Akhirnya pasukan Persia terkecoh keluar dari benteng dan maju menyerang hingga pasukan tak tersisa. Bersamaan dengan itu, musuh telah mempersiapkan 30.000 tentara khusus yang diikat dengan rantai dan besi-besi berduri di belakang mereka. Musuh terus melancarkan serangan dan memasang sejumlah manjani menghujani pasukan Islam dengan batu-batu, hingga banyak tentara Islam yang terluka. Beliau memberikan instruksi, jika terdengar takbir pertama, seluruh prajurit menyiapkan diri. Jika terdengar takbir kedua, tidak ada satupun dari pasukan kecuali telah siap dengan senjatanya. Dan apabila takbir ketiga dikumandangkan, maka seluruh pasukan maju bergerak menyerbu. Berkobarnya api peperangan, pekikan takbir menggema pada setiap prajurit Islam yang maju menyerbu, dan begitu banyak jasad tentara Persia bergelimpangan membuat suasana semakin membara.
Tiap-tiap tentara Islam bertempur dengan gigih mempertaruhkan nyawa. Amukan singa-singa padang pasir benar-benar terjadi. Sementara panji perang yang dipancangkan An-Nu'man berkibar-kibar di atas kudanya, maju menjibak garis pertahanan pasukan Persia. Permukaan bumi yang licin bersimpah darah membuat banyak kuda tergelincir karenanya. Bahkan kuda An-Nu'man tergelincir jatuh membuat dirinya terlempar. Ketika itulah satu anak panah musuh menembus lambung beliau hingga ia meninggal karenanya. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Perang terus berlanjut. Menjelang malam pasukan Persia mengalami kekalahan, telak dan lari bercerai-berai dikejar pasukan Islam. Akhirnya Al-Fairuzan pun berhasil dibunuh oleh Al-Qoqo bin Amr di tepi pegunungan Hamadan, Iran. Diperkirakan jumlah pasukan Persia yang terbunuh kala itu lebih dari 100.000 personil. Akhirnya kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda, kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.